cinta produk Indonesia, ya kan? Kita sepertinya belajar tentang produk-produk Indonesia yang membuat kita bangga. Nah, coba perhatikan lagi nih. Oke, ada apa nih gambarnya? Ada Indomie. Lalu ada apa ini? Pernah lihat nggak? Pernah. Ah, di mana nih biasanya ada? Apa? Ah, Korea. Ini apa? Cina atau Korea? Korea ini ya. Pokoknya bukan budaya Indonesia kan? Kalau ini pakaian adat apa nih? Pakaian apa namanya? Dia dalam apa ya? Kostumnya dalam pernikahan ya? Pernikahan Batak Simalungun ya. Nah, kira-kira kalian pilih yang mana? Pilih Indomie atau Indominya orang Korea? Indomie, kenapa lebih enak? Udah pernah makan Indomie yang Korea? Oke, benar ya. Kemudian, kalau yang ini baju, kalau saya disuruh pakai, mana lebih cantik menurut kalian? Atau lebih Indonesia? Yang ini apa? Iya. Kebetulan di sini dominan orang Batak ya, sukunya. Dan itu salah satu suku di Indonesia. Ada berapa banyak suku di Indonesia? Banyak ya. Ada ratus. Ada Sunda, ada Jawa. Kalau kalian pelajari kelas 5 ya, di kelas 5 itu ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Dayak. Semuanya unik-unik. Dan semuanya itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan ini? Ini artis ya? Artis ya? Iya, pakai baju apa dia tuh? Baju apa nih? Ada batik. Batik itu dari mana sih? Dari Indonesia atau dari luar negeri? Indonesia. Kira-kira pilih yang mana? Apalagi yang perempuan ini kan? Pilih yang mana? Batik atau yang ini? Allah, ada yang senyum. Mana yang cantik? Ini Bu. Tapi ini banyak loh yang cantik-cantik. Nah, oke lah, tidak apa-apa, itu pendapat kalian. Lalu bagaimana dengan ini? Yang ini atau yang ini? Ini kira-kira ini di mana? Di Papua, bener itu di Papua. Namanya Raja Ampat. Itu luar biasa bagusnya, terkenal di dunia. Ini di Korea, sengaja sih saya mau ke Korea. Karena sekarang itu lagi banyak orang yang suka dengan Korea. BTS, tapi coba lihat. Semuanya ternyata kalau kita banding-bandingkan apa yang di Indonesia punya dengan apa yang orang luar negeri punya, tidak kalah Indonesia ya. Ini aja cantik ini. Kalau pernah kita kesini, wow, luar biasa, ini sepertinya katanya surganya Indonesia. Kalau kita lihat secara langsung ya. Nah, coba perhatikan. Ibu ada ambil dari internet berita-berita. Ternyata menurut kalian ada nggak sesuatu yang di Indonesia, baik itu seni, budaya atau produk Indonesia yang sampai ke luar negeri? Ada. Ini beritanya. Pemecahan rekor dunia angklung, bentuk penghargaan untuk budaya Indonesia. Ini karena angklung sudah mendunia. Jadi ada khusus pameran angklung di luar negeri. Orang-orang suka orang-orang luar negeri. Bahkan orang-orang luar negeri datang ke sini sengaja juga untuk melihat angklung. Kalau di Bali juga ada tari apa? Tari kecaknya itu kan. Nah, kemudian batik. Batik ini bukan cuma, kalau dulu kan batik ya sudah kemeja panjang atau daun gitu. Kalau sekarang batik modelnya bagus-bagus ya. Iya Bu. Ya, saya juga senang pakai batik. Nah, kemudian ada pencak silat. Ibu pernah nonton film pencak silat itu terkenal di dunia luar negeri dan itu film baru. Itu bagus sekali dan ini masih 3, ada banyak lagi. Makanan Indonesia, budaya Indonesia, tarian Indonesia. Kelas berapa kalian belajar kan? Kelas 5 ya? Iya, tariannya, budayanya, pakaian adatnya. Mudah-mudahan masih ingat. Iya, rumah adatnya ya. Iya, benar sekali. Nah, mari lihat. Apakah produk Indonesia kalah menarik dari produk luar negeri? Tidak. Pasti ada yang menarik. Bayangkan semua orang yang ada di luar negeri
melihat budayanya seperti yang Ibu tadi bilang. Terus kira-kira kalau misalnya lihat produk Indonesia ada di luar negeri, bagaimana perasaan kita? Nah, bangga, itu kan dari Indonesia, saya kan Indonesia, ya kan? Iya. Berarti Indonesia itu sudah dikenal dunia, ya kan? Iya dong, bangga. Batik juga, bahkan ada sempat kasus ada batik yang ingin diklaim di luar negeri, tapi tidak. Lagu daerah juga begitu. Makanya kita harus, oh ini dia, kita harus kenal apa-apa saja punya Indonesia supaya kita tahu bagaimana mencintainya, ya kan? Iya, Bu. Nah, kali ini, hari ini kita belajar pasti punya tujuan. Jadi kita akan mengidentifikasi keberagaman dalam peningkatan perekonomian. Jadi khusus kita perhatikan di pembelajaran ini adalah tentang perekonomian negara Indonesia, keberagamannya, akibat kebudayaan-kebudayaan dan apa yang ada di Indonesia. Ada mengidentifikasi keberagaman, ada kita analisis nanti keberagamannya, lalu kita kampanyekan. Kita praktekkan nanti bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia. Kayak di iklan-iklan, cintailah produk-produk Indonesia, katanya kan? Iya. Nanti kalian juga gitu. Terserah kalian mau bikin apa kalimatnya, tapi kalian buat gimana lah supaya terkampanye atau mengkampanyekan mencintai produk Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan belajar kalimat apa namanya ini? Eksplanasi, kalimat efektif yang ada di teks eksplanasi. Sudah pernah dengar kalimat efektif? Sudah ya. Ini kita hanya mengulang lalu kita kerjakan nanti di apa namanya di LKPD, mencari yang mana kalimat efektif, yang mana bukan. Nah, kemudian kita analisis, lalu kita sajikan presentasi seperti biasa. Kita tunjukkan hasil karya kita sama teman kelompok yang lain. Oke. Nah, untuk itu maka saya akan membagikan lembar kerja peserta didiknya, ya. Bagikan dulu, ya. Satu orang langsung dibuat namanya ya nak ya. Sekarang saya bagi LKPD-nya ya. Satu orang. Ya. 3. Ini coba periksa juga ya sembari saya membagi, periksa halamannya lengkap atau tidak. 2. Nanti saya bagi kelompoknya nomor berapa ya. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini kelompok 1 yang di belakang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Paham? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengisi identitas. Tulis nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Ya, satu kelompok 3 anggota, jadi silakan ditulis. Pakai pulpen saja. Nak, kelompok berapa tadi kalian nak? 1. Iya, tulislah kelompok 1. Tulis nama-nama kawannya di situ sama nama kalian sendiri ya. Coba lihat petunjuknya. Lihat petunjuknya situ. Kita harus tuliskan identitas. Sudah dituliskan? Nah, lalu kita akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD sesuai dengan petunjuk. Lalu ikuti langkah-langkahnya dan perlu diperiksa kembali. Dan kalau namanya diskusi, berarti yang ada di LKPD haruslah merupakan kesepakatan dari satu kelompok, ya? Oke. Jadi sudah jelas ya? Sudah, Bu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan pulpen, pensil, penghapus. Sudah? Oke. Kemudian sudah siap ya di meja masing-masing. Kemudian dengan siapa kita bekerja? Teman kelompok, benar sekali. Jadi harus dengan teman kelompok diskusinya supaya bisa bertukar pikiran, mencari apa yang diminta di LKPD. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya bisa mengerjakan LKPD? Nah, ini dia. Yang pertama, saya nanti akan pasang video. Dari video itu, nah
nanti kalian menjawab pertanyaan di lembar pertama, LKPD yang pertama. Kan? Coba buka ya nih. Nomor 1 kan itu ada simaklah tayangan video yang ditayangkan pada PowerPoint. Ya kan? Nah, di situ nanti coba baca pertanyaannya. Dengan membaca pertanyaan, kalian tahu nanti akan memperhatikan apa di video. Ya, yang pertama kita mau tahu mengapa kita harus cinta Indonesia. Kemudian yang kedua, Apa contoh dari Indonesia? ya, yang ketiga, Apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan Indonesia? oke, yang keempat, Apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan luar negeri? yang kelima. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para jurnalis di dalam negeri? Oke, nah jadi setelah ingat ya pertanyaannya, coba pahami supaya ketika saya pasang video kalian bisa menjawab pertanyaannya. Jadi kan tadi kita sudah baca ya pertanyaan yang ada dalam RKPD. Lalu nanti kalau ada kendala kita bisa diskusi lagi sama ibu ya. Oke, saya akan pasang videonya. Hai, kamu lagi ngapain? Biasa, lagi mau shopping online, mau beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Enggak, enggak terkenal gitu merknya. Gila. Merknya aja naik. Ya iyalah, bagus. Pas. Kenapa ya kita lebih suka membeli produk luar? Pasti alasannya karena produk luar itu kualitasnya lebih oke, terus lebih keren. Dan karena produk luar itu harus jadi trendsetter. Dan pastinya gengsi kan? Katanya nih, orang-orang malas membeli produk lokal karena harganya lebih mahal. Masa sih mahal? Kalau memang beneran mahal, pasti ada alasannya. Contohnya nih, kalau sobat industri mau beli batik, batik yang asli itu dibuat murni hasil kerajinan tangan. Baik batik cap atau batik tulis, semuanya dilakukan secara manual oleh pengrajin. Secara teliti, satu persatu, dengan tangan. Perlu waktu yang lama untuk bikin selai kain batik asli. Tentu beda ya dengan kain yang diprint dengan motif batik, atau biasanya disebut batik print yang harganya memang jauh lebih murah. Kenapa? Karena batik print itu satu desainnya bisa dicetak berkali-kali menggunakan mesin. Waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Baik batik cat atau batik tulis, keduanya memang langsung dikerjakan
waktu kalian nonton. Atau perlu nonton sekali lagi kak? Ya jelas ya. Terakhir ya. Gak apa-apa. Ibu juga kalau mau menjawab kan perlu lihat videonya berulang-ulang. Oke, perhatikan sekali lagi ya. Kamu lagi ngapain? LKPD-nya. Biasa, lagi mau shopping online. Mau beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Gak terkenal gitu lagunya. Gila. Merek aja naik. Ya iyalah bagus. Tas. Kenapa ya kita lebih suka membeli produk luar? Pasti alasannya karena produk luar itu kualitasnya lebih oke, terus lebih keren. Dan karena produk luar itu selalu jadi trendsetter. Dan pastinya gengsi kan? Katanya nih, orang-orang malas membeli produk lokal karena harganya lebih mahal. Masa sih mahal? Kalau memang beneran mahal, pasti ada alasannya. Contohnya nih, kalau sobat industri mau beli batik. Batik yang asli itu dibuat murni hasil kerajinan tangan. Baik batik cat atau batik tulis, semuanya dilakukan secara manual oleh pengrajin. Secara teliti, satu persatu, dengan tangan. Perlu waktu yang lama untuk bikin selai kain batik asli. Tentu beda ya dengan kain yang print dengan motif batik, atau biasanya disebut batik print yang harganya memang jauh lebih murah. Kenapa? Karena batik print itu satu desainnya bisa dicetak berkali-kali menggunakan mesin. Waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Baik batik cat atau batik tulis, keduanya memang langsung dikerjakan manual oleh pengrajin. Inilah yang membuat keduanya eksklusif dan mahal. Mahal itu relatif. Yang perlu kita tanamkan adalah apresiasi atas pengrajin yang sudah memproduksi berbagai produk lokal dengan kualitas baik. Kalau masalah keren, produk Indonesia juga gak kalah keren kok dari luar negeri. Bahkan produk-produk kita juga banyak loh diekspor ke luar negeri. Wow, itu hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi produk Indonesia yang gak kalah kerennya. Nah, kenapa kita harus membeli produk dalam negeri? Kalau kita membeli produk dalam negeri, berarti uang yang digunakan sebagai jual beli akan tetap berhutang di dalam negeri. Nah, itu akan menunjang perekonomian negara kita. Selain itu, dengan adanya pertumbuhan anak produk dalam negeri, maka industrinya akan terus berkembang dan tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, ayo dukung produk dalam negeri dengan membeli dan memakai produknya. Jangan lupa posting juga di sosial media kalian, biar makin banyak orang yang tahu kerennya produk dalam negeri. Kalau begitu, kita bisa ikut berkontribusi supaya produk dalam negeri bisa bersaing di pasar internasional. Yuk, cintai produk Indonesia. Iya, ada 2 kali. Mengapa kita perlu menggunakan produk dalam negeri? Katanya. Apa yang terjadi kalau kita pakai produk dalam negeri? Apa yang terjadi kalau tidak pakai produk dalam negeri? Ya kan? Ya, sahabat, saya kasih waktu, nggak apa-apa, diskusi. Tadi ada juga semua pertanyaan di situ sebenarnya kalau kita simak pasti bisa. Silakan diskusi. Boleh. Nah, kira-kira apa contoh dari tindakan? Apa contohnya kalau kalian cinta produk Indonesia? Apa contohnya? Kalau kita cinta produk Indonesia, apa nak? Jadi lupa ya? Tulis aja tulis. Kalau kita apa cinta produk Indonesia, misalnya kalau mau beli tas buatan Indonesia atau buatan luar negeri? Ya, jadi kalimatnya di situ apa? Jadi apa contoh tindakan kalau kita mencintai produk Indonesia? Nanti hasil
Ya, saya lihat sudah selesai. Coba, berarti tadi ya di video itu, kenapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa yang terjadi kalau kita mencintai produk Indonesia? Ini pertanyaan ada di LKPD. Dan kalau kalian mendengarkannya dengan baik dari video tersebut, pasti bisa mengerjakannya. Buka LKPD selanjutnya yang ada teks. Sebenarnya teks ini ada di buku tema kalian, ya kan? Oke, di buku tema kalian. Coba semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan. Ini dia, mana dia itu teksnya? Apa judul teksnya itu, Nak? Aku cinta produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Saya minta kelompok ini tolong baca deh, si Adek. Baca untuk paragraf yang pertama. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak iho, baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang di kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Oke, lanjut sama Dini. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntunan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Oke, lanjut, Nak. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para perajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman kerabat, saudara atau mungkin kelangsungan produk dalam negeri. Tentu hanya kita sang anak negeri sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dan negeri. Gantungan ya. Oke, terima kasih untuk yang membaca. Iya, aku cinta produk Indonesia. Ini adalah teks yang menggambarkan tentang cinta produksi Indonesia. Nah, tapi
Yaitu tadi seperti kita sampaikan di awal bahwa kita akan belajar kalimat efektif dan tidak efektif. Nah di sini ternyata banyak kalimat efektif dan tidak efektif. Ada yang bisa kita temukan. Tapi sebelumnya, karena kalian pernah belajar tentang kalimat efektif, saya ingatkan juga kembali apa itu kalimat efektif dan apa ciri-cirinya ya. Silakan kita perhatikan sebelum kita kupas lagi. Selamat pagi, hai anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran di YouTube channel ini. Akan belajar apa kita kali ini? Nah, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Dan mengapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Sebelum kalian jawab, mari perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jika kalian lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Benar sekali, di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar, maka pendengar langsung paham. Oh, pembicara berbicara A, B, C, D, dan si pendengar juga mendengar A, B, C, D. Itu tandanya pesannya tersampaikan dan pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian? Lihatlah wajahnya, lihat ekspresinya. Dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan si pembicara. Itu tandanya pesannya tidak tersampaikan dan pembicara tidak menggunakan kalimat efektif, sehingga komunikasinya juga tidak efektif. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Sekarang, apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Yang pertama, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Contoh, kemarin Henry ke mall. Kalimat ini tidak efektif karena tidak memiliki unsur penting SPOK. Minimal ada subjek dan predikat. Jadi kalimat efektif yang benar adalah kemarin Henry pergi ke mall. Kedua, hemat, artinya menggunakan kata sesuai kebutuhan. Contoh, rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota sidang. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang oleh beberapa dari banyak anggota. Mengapa harus ditulis lagi? Nah, kalimat efektif yang benar adalah rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Ketiga, logis, artinya masuk akal. Contoh, kepada ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, dari kalimat ini, apa melintas di pikiran kalian? Apakah ibu kepala sekolah yang dipersilahkan atau waktu dan tempat yang dipersilahkan? Dari kalimat ini kita dapat melihat bahwa kalimat ini tidak masuk akal. Jadi, kalimat efektifnya yang benar adalah kepada ibu kepala sekolah kami persilahkan. Keempat, tidak ambigu, artinya tidak membingungkan. Contoh, motor Pak Rasya yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, apa yang melintas pikiran kalian? Yang tua, Pak Rasyanya, atau motornya? Kalimat ini membingungkan dan memiliki makna yang berbeda. Jadi, kalimat efektif yang benar adalah motor tua Pak Rasya harus segera diperbaiki. Kelima, sesuai ejaan yang berlaku. Contoh, siswa-siswi mensapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan beriki. Jika kalian perhatikan, kata mensapu tidak sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Sapu itu adalah benda. Ketika diberikan menguhan, maka berubah fungsi kata menjadi kata lain. Jadi kalimat efektifnya, siswa-siswi menyapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan beriki. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif?
kita harus belajar menggunakan kalimat efektif agar komunikasi kita juga terjalin dengan efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif, bisa saja terjadi multitafsir. Ketika kita berbicara, orang lain tidak mengerti sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahayanya, hanya karena salah paham kalimat, terjadi konflik. Jadi, sehari-hari kita juga harus berusaha menggunakan kalimat efektif. Sekarang, silakan kalian coba untuk memperbaiki kalimat-kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif. Yo. Nadia yang berangkat ke sekolah. Nadia berangkat ke sekolah. Oke, berarti apa yang dihapus? Iya. Warnanya. Terima kasih. Kemudian, kedua, Anis menyukai warna hijau. Apa hijau? Hijau. Iya, berarti ini ya, hijau ya. Kemudian yang ketiga, di dalam buah apel terkandung, ingat, dia subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi satu kalimat bisa dinyatakan kalimat yang benar apabila terdiri dari paling sedikit apa? Masih ingat? Paling sedikit dia ada subjeknya, ada predikatnya, ada orangnya, ada yang mengerjakan. Itu dia ya. Jadi ini di dalam buah apel terkandung vitamin A. Kira-kira di mana nih subjeknya? Di dalam itu apa? Kata keterangan, iya kan? Ini keterangan. Buah apel, di dalam buah apel itu keterangan. Terkandung vitamin A. Oke, ini vitamin A. Berarti nggak ada subjeknya kan? Supaya bisa ada bagaimana? Supaya bisa ada. Buah apel apa? Mengandung iya, vitamin A. Mana subjek? Buah apel. Mana predikat? Mana objek? Oke. Atau kalau dibalik, vitamin A terkandung pada buah apel. Nah, itu dia. Paham ya? Oke, nomor 4. Kalau sudah bisa nanti berarti defect itu banyak. Murid-murid sudah banyak kan? Berarti banyak. Oke, bisa dibikin sudah banyak. Gini, banyak murid. Apa lagi nak? Menyelesaikan tugasnya. Oke, banyak murid sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kan tadi kan memang dibilang kalau kalimat efektif dia tidak berulang-ulang dan tidak dua kali muncul. Ya ini sudah banyak murid-murid lagi. Iya kan? Ya sudah banyak murid saja. Karena dia terlalu mubazir. Kemudian nomor 5, pada bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Kira-kira apa yang bikin dia tidak efektif? Pada bulan itu bertepatan dengan bahasa. Dengan apa yang harus dilakukan? Ini bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Jadi banyak ya. Ternyata kalimat efektif itu banyak yang harus diperhatikan. Tapi yang paling penting subjek, predikatnya jelas. Baru tadi apa lagi? Objek keterangan. Ya, kemudian tapi minimal kalau tidak ada objek ataupun keterangan, minimal harus ada subjek dan predikat. Kemudian jangan tumpang tindih atau mubazir. Banyak murid-murid, banyak anggota-anggota, ya kan? Banyak buah-buah. Ya, cukup satu buah-buah atau banyak buah-buah. Ya. Kemudian apalagi Nadia yang berangkat ke sekolah, ya sudah ini dihapus supaya ada subjeknya.
Nadia. P. Berangkat ke sekolah. Sekolah adalah keterangan. Namanya juga tempat. Situ keterangan. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya hapus. Nah, itu tadi kan sudah kita kerjakan contoh-contohnya. Nah, sekarang kembali ke teks yang telah kita baca tadi. Teks yang telah kita baca tadi. Oke, kemudian coba balik lagi ke kalimat efektif. Kita mau cari kalimat efektif dan tidak efektif pada kalimat pada teks itu. Coba lihat. Silakan temukan kalimat yang tidak efektif. Tuliskan di sini. Kan ada yang tidak efektif. Udah, tuliskan di sini. Lalu ubah kalimatnya supaya menjadi efektif bagaimana? Lalu perbaiki kalimatnya. Jadi temukan kalimat tidak efektifnya, lalu kita perbaiki ya dari teks yang kita baca barusan. Yuk, saya tunggu. Tadi sudah nomor 1 dibaca semuanya. Iya. Sudah kayak gitu. Kalau misalnya nggak buat, di bawah juga nggak apa-apa, tapi dibuat nomornya biar jangan diingat nanti waktu presentasi ya. Oke, kalau sudah nanti tolong pikirkan kalimat untuk mengajak atau menghayo-hayokan mencintai produk Indonesia ya. Ditulis di sini. Tulis bagaimana seperti di video yang tadi. Ayo cintai produk Indonesia gitu. Produk Indonesia keren. Atau bagaimana lah kalian buat supaya kayak iklan, supaya maju. Nah, ditulis saja di bawahnya. Iya. Semuanya bikin ya jargonnya untuk cinta produk Indonesia. Ayo cintailah produk. Harga iya.
Oh, sebentar lagi Bu katanya. Ya, ini nanti kelompok 1 mempresentasikan LKPD yang pertama. Terus juga kasih apa namanya kampanye. Kemudian ini kelompok berapa tadi Nak? Saya bilang kelompok 3 membacakan LKPD yang bagian yang kedua tentang kalimat efektif. Kelompok 4 juga membacakan pekerjaan jadi kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 1 dan 2 membacakan hasil pekerjaan LKPD 1. Kelompok 3 dan 4 membacakan hasil yang ini ya. Ya, kemudian ya. Kelompok ini juga membacakan yang ini juga. Oke? Biar kita lihat. Sudah Nak? Oke ya? Oke, kita lihat dulu anak-anak kelompok 1 bagaimana mempresentasikan. Gak apa-apa nih. Tinggal bilang aja nanti. Ayo. Ayo. Oke, let's go. Depan. Kalau presentasi mukanya jangan ditutup ya pakai kertas. Bacanya begini. Ya, biar kelihatan mukanya. Mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke. Lihat baca. Ini baca yang kedua. Oh, ini 3, 4, 5. Oke? Oke. Jangan ditutup mukanya ya. Kita dengarkan ya, teman-teman. Baca semuanya ya, Nak ya. 1, 2, 3. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Produknya berkualitas, lebih murah. Oke. Nomor 2 lanjut. Apa yang saudara cintakan cinta produk Indonesia? Membeli produk Indonesia. Oke. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Perekonomian meningkat. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Industri tidak berkembang. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Usaha pengrajin lancar. Oke. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan. Dari siapa tadi yang mau menampilkan kelompok 2 juga ya? Sama dengan kelompok mereka kan? Kelompok 2 kan? Iya kan? Ya. Oke, kelompok 3. Kelompok siapa tadi yang presentasi lagi? Kelompok yang lain? Yang sama dengan mereka soalnya. Saya mau lihat jawabannya. Oke, lanjut dulu. Ini kelompok berapa Nak? Yuk, jangan ditutup mukanya ya kalau baca presentasinya ya. Ayo lanjut. Ini baca nomor A, B, C, D, E. Ya. Ini A. Ayo baca Nak. Jalan. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Lebih murah. Produk Indonesia juga berkualitas. Apa contoh dari tindakan cinta produk Indonesia? Membeli produk Indonesia. Memakai produk Indonesia. Suaranya Nak. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Menunjang perekonomian Indonesia. Industri berkembang. Banyak minyak. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Satu, industri tidak berkembang, perekonomian negara menurun. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dari negeri? Pengrajin teks mendapat pekerjaan, hidupnya sejahtera, pengrajin semakin kreatif. Oke, tepuk tangan. Ada tambahan tadi ya, tadi 1 dari mereka untuk yang E kan? Oke, terima kasih. Silakan duduk, kembali ke tempat. Siapa lagi mau jawab untuk yang ini? Oke, kelompok ini saya minta
Indonesia karena mereka lebih keren dan kualitasnya juga bagus. Apa contoh dari tindakan cinta produk Indonesia? Memposting di sosial media dan membeli produk Indonesia. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Industri berkembang, perekonomian juga meningkat. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Industri tidak berkembang. Apa yang cinta produk Indonesia? Banyak mengagumkan Oke, tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Saya kelompok berapa nih, Kak? Nomor 2 ya? Ayo. Untuk LKPD yang kedua, ya. LKPD yang kedua, lalu coba kampanyekan bagaimana cara menyatakan cinta produk Indonesia ya. Kayak kampanye. Yang ini baca aja. Baca. Terserah siapa yang baca. Kali ini cuma 2 kalian dapat ya. Baca satu nanti yang kampanye gitu. Siapa yang kampanye? Oh iya deh, ini kampanye. Yang ini baca, yang satu yang baca. Oke, jangan ditutup bukunya. Iya. Lanjut. Kalimat tidak efektif itu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produk luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Ya, efektifnya nak? Kalimat efektif itu ada sebagian dari kalian yang memakai barang produk luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Oke, jadi di situ yang dihilangkan apa nak? Oke, iya, terima kasih. Yang kedua, Ada segelintir orang yang mampu masyarakat yang mampu membelinya. yang efektifnya? Kalimat efektif hanya segelintir mampu membelinya. Oh, hanya segelintir masyarakat mampu membelinya. Oke, bagaimana caranya mengkampanyekan aku cinta produk Indonesia? Buat suaranya. Buat suaranya. Atau siapa ya? Ayo. Kuat. Ayo, cinta produk Indonesia bilang. Bertiga. 1, 2, 3. Ayo cinta produk Indonesia. Iya, oke. Lanjut ke yang ini dulunya. Yang ini udah bisa. Oke, kan? Oke, sekarang siapa yang ingin kampanye lagi? Atau kalian bersama kampanye ya? Boleh sampai berapa? Ada berapa? Ini siapa yang mau membaca? Nomor 1, nomor 2. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri berbagai merek terkenal. Oke, kalimat efektifnya? Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan merek terkenal. Oke, berarti sama tadi dengan kelompok yang sebelumnya ya? Lanjut deh. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Ya, efektifnya? Hanya segelintir mampu membelinya. Segelintir masyarakat mampu membelinya. Oke, lanjut deh. Oke, ya, cuma 2 dapatnya ya. Sekarang coba bacakan apa yang kalian buat untuk mengkampanyekan cinta produk Indonesia. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku cinta produk Indonesia. Itu ada, tapi ditulis banyak. Ini, baca yang ditulis itu.
itu tadi jawaban kalian kan? Ada yang berbeda dari situ? Ada yang berbeda dari situ? Tidak ya. Membeli, lalu kemudian apa? Ada lagi nggak? Oh iya, buat di sosial media biar terkenal ya kan? Berarti kalian di situ sudah berkontribusi. Lalu yang selanjutnya, kalau kita banyak menggunakan produk Indonesia, apa yang terjadi? Industri akan berkembang. Iya, tadi hampir sama semua jawabannya ya. Industrinya berkembang karena kan kalau kita beli produk, kebutuhannya meningkat, industrinya bekerja terus jadi berkembang, lalu perekonomian meningkat katanya. Lalu tadi di kelompok tadi yang bilang menyerap tenaga, itu tadi ya, menyerap tenaga kerja ya. Jadi ada kan industrinya bekerja. Siapa yang bisa kerja di industri? Orang-orang juga. Nah, kemudian kalau kita tidak mencintai produk Indonesia, Industri tidak berkembang. iya. Oh, benar sekali. Nah, itu tadi berarti semuanya sudah paham. Terima kasih sudah menyaksikan video. Nah, saat ini Ibu minta kalian tutup dulu LKPD-nya. Coba kerjakan soal evaluasi. Ya. Kita kerjakan soal evaluasi dulu. Apa nak? Ya, sebelumnya saya ingatkan sebelum mengerjakan soal evaluasi. Nah, kita coba simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya, contoh-contoh kalimat efektif. Tadi kalimat efektif itu apa tadi nak? Iya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau kita menggunakan kalimat efektif, pembaca atau pendengar akan memahami maksud dan tujuan si pembicara. Lalu contohnya ini dia. Tapi sebelum ke contoh coba lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya harus padan, kesatuan kalimat, lalu harus ada subjek, predikat minimal ya kan? Kemudian kepaduan, lalu penekanan, lalu apa nih? Kesejajaran, lalu kehematan. Hemat tadi jangan dibikin berapa banyak banyak orang-orang itu kan udah nggak hemat lagi kalimatnya kan? Iya. Lalu kelogisan harus logis. Lalu yang kemudian kevariasian. Contoh-contohnya tadi kita juga sudah kerjakan contoh-contoh. Nanti biar lebih jelas. Para tamu-tamu. Apa yang dibuat? Iya. Lalu mereka tidak sedang bertengkar, tetapi mereka sedang berdiskusi. Mereka tidak sedang bertengkar tetapi Iya, dibuang ini. Tetapi mereka ini dibuang. Mereka sedang ini. Mereka ini kan 2 kali muncul ya. Iya. Jadinya 1 aja. Iya. Kemudian yang ketiga, banyak turis-turis. banyaknya turis asing mengunjungi Indonesia. Iya benar. Langsung tahu ya. Aduh, boros sekali. Buang turisnya 1, tinggal banyak turis asing. Iya, berarti sudah paham semuanya ya. Oke, karena itu kita akan mengerjakan soal evaluasi dulu. Tutup dulu kerjaannya yang PKPD tadi. Silakan kerjakan soal evaluasi. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Iya, kalau soal evaluasi berarti bekerja sendiri. Kerja sendiri karena soal evaluasi mau mengecek apakah setiap siswa paham atau tidak pembelajaran tadi. Nah, kan tadi kan sudah kita pelajari ya, jadi gampang. Tulis namanya. Nomor 1 udah tahu lah
lengkapnya di jawabannya kan? Enggak? Iya, Bu. Boleh ya, dari sini. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Iya ya. Nah, siap. Siap yang di depan? Oke, ada yang udah selesai nih. Mana? Nomor ini? Oh, belum. Kalau bersih. Oh, iya, iya. Kalau ini? Iya.
sudah. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Tadi sudah ya? Ini tadi sudah kan? Sudah, Bu. Oke, saya hapus ya. Nah, untuk LKPD dan materi yang saya bagi itu dibawa pulang. Sudah jadi hafili kalian. Nah, dengar dulu saya. Oke. Kira-kira bagaimana belajar hari ini? Senang. Masih senang? Iya. Berarti yang ini ya. Begini. Atau nangis? Senang lah ya. Oke. Nah, kemudian ada nggak lagi yang tidak diketahui? Ada lagi ya? Ya, minggu depan kita akan lanjut PB. Dan besok kita lanjut ke PB. Tadi PB 3 kan? PB 4. Kita lanjut ke buku tema yang baru nanti ya, tema 5. Oke? Ya. Nah, jadi sudah dikerjakan, sudah melakukan kesimpulan. Maka terima kasih atas partisipasinya, sudah mau serius belajar ya. Belum? Dengar maksud saya. Nah, sebelumnya jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jangan begadang, jaga kesehatan. Oke. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran. Mari kita ikuti pembelajaran dengan berikutnya dalam doa. Silakan. Tadi sudah enggak? Oh, hari ini juga kan? Oh, pokoknya sehari ini kamu yang tiga gitu ya. Oke, nanti dulu bereskan tempat pensilnya. Ambil sikat doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan kami, mampulah melindungilah kami jalan agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Dan juga menghubung kami mampulah lindungilah mereka jalan agar mereka bisa sampai ke rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami sampaikan hanya melalui ilmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan pulang dulu.